Roy Suryo ngambek tidak dilibatkan jadi ahli gelar perkara ijazah Jokowi. Roy Suryo kembali jadi sorotan. Kali ini ia tampak kecewa karena tak diundang dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Presiden Jokowi. Gelar perkara dijadwalkan berlangsung 3 Juli 2025 oleh Bareskrim Polri. Tapi nama Roy dan Rismon Sianipar tak masuk daftar undangan. Polri mengatakan pihak TPUA justru baru mengajukan nama-nama tambahan seperti Komnas HAM, DPR, dan Roy Suryo 2 hari sebelum acara. Roy pun mengaku siap hadir sebagai ahli, tapi publik menilai ini cuma aksi ngambek karena tak dilibatkan sejak awal. Komentar netizen pun pedas, ada yang bilang Roy kini berlindung di balik ketiak purnawirawan TNI demi cari panggung pelengseran Gibran. Karena permintaan perubahan nama ahli, polisi menunda gelar perkara hingga 9 Juli mendatang. Ya, bisanya tuh hanya tok tok. Celeng sawah, Roy Suryo. Diapuranmu kowe ngenyek keluargane Pak Jokowi, kowe ngenyek Pak Jokowi ya. Kowe madake Pak Jokowi karo ibarat wayang Petro, aku ya iso madake bojomu. Bojomu ku lho ibarat lonte genggek lho ning pinggir dalan. Sing regane 50.000 100.000 kae adol tempik ngewer-ewer bojomu. Asu kowe. Yo rumangsane dadi wong sing apik, dapuranmu kuwi to, nek ora pengen dinyek wong, dapuranmu ora usah sok ngenyek wong. Rupa kok celeng kok kakean cangkem. Rungokke nek aku ngomong Roy Suryo, genjik alas. Ya, rungokke. Ya, bojomu karo lonte kae jek apik lontene. Ijeh aji lontene. Tempike bojomu karo tempike lonte jek apik tempike lonte. Dapuranmu ngenyek keluargane Pak Jokowi, dapuranmu ki ngomong ngibaratke Pak Jokowi kaya Petro. Lah dapuranmu kaya sapa? Dapuranmu kaya celeng sawah kok. Ngomonge sodok raimu, kowe ra trimo kowe. Kowe ra trimo. Iki gondes nek ra trimo. Sikat raimu masamu. Dapuranmu ki lho gelandangan politik, ora usah sok kakean cangkem. Badokmu uripmu ki nek ora menghina wong ngono ki apa ora iso urip to kowe dapuranmu ora iso golek duit. Cocot kakean cangkem gewecek diasmu Ya kowe nek ora trimo rene kowe nek arep nuntut aku tuntut to. Iki lho gondes. Masamu apa kowe ngejak gelut karo aku tugel dasmu masamu. Dadi wong aja sok kementus kowe. Ki rakyate Pak Jokowi. Masamu. Dadi wong aja sok kemaki. Apa rumangsane terus aku ki wedi ngadepi diapuranmu ngadepi model-model rombonganmu Rismon kowe ngono ki. Tifa genggek Amin Rais ora wedi aku. Masamu wonge aja sok ngenyek wong ya. Nek kowe pengen dihargai orang lain, kamu juga harus bisa menghargai orang lain. Kalau kamu memang merasa orang pinter, gunakanlah kepinteranmu dalam hal yang benar. Ojo sak geleme dhewe. Kowe ngenyek keluargane Pak Jokowi, ngibaratke Pak Jokowi kaya Petruk sing sempal ndase. Lah diapuranmu ki lho, rupane kok celeng, bojomu ki lho, tempike kok tempik celeng. Rumangsamu bojomu lho kok lonte. Masamu gewecek diasmu mencong lah kira-kira menurut kalian itu yang layak gitu kan. Nah jadi terserah-serah kalian saja. Intinya dari saya Kristianto Yen Oni, Jokowi Lovers, kalau kalian bisa berhasil mengalahkan Bapak Jokowi dalam kisruh dugaan ijazah palsu kata kalian itu ya, saya minta kalian itu maaf kata berak dan saya makan tai kalian. Tantangan ini sudah pernah saya berikan kepada Ustadz Yahya Waloni ya, Ustadz Yahya Waloni. Terus siapa lagi itu? Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Terus
ada siapa, Niko Silalahi, aktivis yang nggak jelas kalau dia berorasi itu ya. Jadi kelihatannya dia begitu berapi-api, tapi tidak jelas apa urgensi daripada orasi yang dia sampaikan gitu kan. Saya pernah memberi tantangan kepada mereka seperti itu. Dan saya ingin memberi tantangan serupa kepada Roy Suryo CS ini, ya, pada Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin. Kemarin katanya Ahmad Kosinudin sudah digeser ya, sudah dilepaskan ya, tapi saya lihat masih eksis di TV-TV ya. Ini tantangan untuk kalian ya. Kalau kalian berhasil mengalahkan Bapak Jokowi dalam kisruh dugaan ijazah palsu, menurut kalian itu ya, kalian berak dan saya makan tai kalian. Itu tantangan saya buat kalian ya. Tapi kalau kalian kalah, kalau kalian gagal, kalau kalian tidak berhasil mengalahkan Bapak Jokowi dalam sengketa ini, ya saya nggak kasih konsekuensi yang sebaliknya dari itu. No, saya pikir itu terlalu keji buat saya ya. Jadi konsekuensi yang saya kasih untuk kalian, berani nggak sih kalian itu meludah lalu menjilat ludah kalian sendiri itu? Ludah yang telah dibuang itu dijilat kembali, berani nggak gitu? Kalau kalian berhasil mengalahkan Bapak Jokowi, meruntuhkan Bapak Jokowi, kalian berak, saya makan. Tapi kalau kalian gagal menghadapi Bapak Jokowi, berani nggak? Tantangan saya adalah kalian meludah, lalu menjilat kembali ludah yang telah kalian buang itu. Berani nggak kira-kira? Kita lihat saja episode demi episode dari persoalan ini, bagaimana endingnya. Saya tunggu. Yang pasti ketahuilah bahwa Jokowi sang pemenang sejati, dia terbiasa menang dan belum pernah kalah. Dan ingat, di bawah, di akar rumput, ada lebih dari 100 juta rakyat Indonesia yang mendukung dan mencintai Bapak Jokowi. Catat itu baik-baik. Saya Kristianto Yenoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, salam NKRI. Orang-orang yang selama ini mengkritik keras, terus seolah-olah keras ya, menantang A, menantang B, menantang C gitu. Itu bukan karena berani. Bukan karena berani. Karena putus asa. Oh, Stres, harus bagaimana lagi, penjara di depan mata, hukum tetap harus berjalan, Pak Jokowi tidak mau dimediasi, tidak mau berdamai, proses tetap jalan. Nanti ketika dia di penjara, bagaimana keluarga dan sebagainya, stres lah. Kita pun kalau duduk sebagai mereka, stres juga, Bud. Apalagi ditakut-takutin sama Egy Sujana. Roy sama Rismon, kau tahu nggak? Nanti di sel itu 1 kali 2 meter. Kau mau ngerasain, kau udah katanya. belum lagi banyak tikus Dan ya. itu tikus dari keluar itu dari lubang-lubang WC itu keluar itu tikus-tikus. Iya. Pucat dua-duanya. Kawan sendiri aja udah mulai nakut-nakutin. Dan itu kan udah kebayang juga. Gitu loh kan udah kebayang juga. Jadi jangan juga ketika ada statement yang keras dianggap bahwa itu keberanian. Orang berani kan nggak selalu begitu. Kita lihat ya, kalau kita lihat dari raut mukanya itu lebih banyak didominasi raut muka stres. Raut muka ketakutan. Jadi kalau gue tuh nggak khawatir, Bud. Yang kayak gitu-gitu biasa aja gitu loh. Ini kayak teatrikal aja gitu, wangu gitu, tangkapnya nangis. Apalagi juga. kalau model Roy kan selalu dengan Oh, gitu ya kan. tapi mukanya pucat juga Iya. gitu loh. Kan kita udah banyak juga pelaku-pelaku kriminal itu begitu gagahnya, petantang petente. Giliran dicongkok aparat, masuk sel, nangis, minta maaf. Nah itu kan manusiawi aja gitu. Jangan juga dikesankan seolah-olah bahwa negara itu dikangkangi, belum, proses jalan. Kemarin kan mereka menuntut apa yang diadukan di Barreskrim diproses. Kan begitu ya. Sudah ada kejelasan bahwa ijazahnya itu diyakini asli Pak Jokowi. Itu kan menjawab dari apa yang diminta oleh Rismon dan kawan-kawan. Proses dong yang gue udah laporin, ya kan diproses. Nah sekarang proses beda lagi Pak Jokowi di Polda Metro misalnya. Kan itu juga berproses. Pak Jokowi sebagai pelapor, bukan sebagai terlapor. Nah itu juga jalan. Kan begitu ya. Bahwa prosesnya sekarang kita tunggu saja nanti ketika mereka sudah pakai baju apa itu orange. Baju orange gitu, kita lihat masih gagah nggak kan begitu. Kan satu-satunya cara mereka untuk membangun opini publik terutama di media sosial kan dengan begitu. Supaya banyak orang yang percaya bahwa ini memang dia pada jalan yang benar, padahal bukan jalan yang benar.
dia sudah kadung, udah nggak bisa lagi lari. Bagaimana kau bicara, misalnya Dokter Tifa dengan begitu kerasnya bahwa Pak Jokowi bla 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 segala macam gitu. Ketika diproses, kok begitu tega Pak Jokowi sama ibu-ibu, bagaimana gitu loh. Nggak maksud gue bagaimana ya, kan ini bukan soal ibu-ibu nggak ibu-ibu, sekarang mau bangun sentimen seolah-olah dizolimi. Dikriminalisasi. Dikriminalisasi, bahwa yang mengkriminalisasi dan menzolimi kan mereka terhadap Pak Jokowi, kan begitu loh.